biasanya kalau approval presiden turun, yang untung partai yang ada di luar pemerintahan. Selama Pak Prabowo menjadi presiden kan PDIP itu sikapnya tidak tegas sebagai oposisi. Sehingga ketika approval rating Pak Prabowo turun sekalipun, elektabilitas PDIP tidak terkerek. Pak Prabowo meskipun tertinggi approval maupun elektabilitasnya sebagai capres, angka 46% jika pemilu diadakan hari ini, dan bersedia untuk memilih Pak Prabowo itu bukan angka yang tinggi loh. Nah ini pertanyaan akalnya nih. Siapa yang menjamin Deddy Mulyadi tidak maju sebagai capres kalau tidak dipinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Tetapi kalau misalnya muncul Deddy Mulyadi Gibran melawan Prabowo atau siapa Prabowo itu juga AHY gitu, atau Prabowo Teddy gitu. Ya tentu bisa ngeri-ngeri sedap juga nih. Sepertinya pendukung Jokowi tidak serta-merta memberikan dukungannya kepada Mas Gibran, meskipun Mas Gibran putranya beliau. Nah pertanyaannya kenapa kan begitu? Gimana? Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan dengan Jokowi, minimal sampai hari ini. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan hari ini sudah bersama orang yang dicari-cari karena Sebagai apa ini, penasihat Menteri Agama atau resinya Menteri Agama atau gimana? sebagai apa namanya yang membaca proyeksi pertarungan politik kita ke depannya. Asik. Langsung. Prof Burhan dirimu tadi. Yang baru balik, yang sudah kembali dari Eropa ya. Iya. Katanya kemarin ke Eropa kabur, Prof, setelah survei. Iya. Wah, ini mah hashtag kabur aja dulu nih, langsung di Prof Burhan ini. Klarifikasi dulu, banyak yang bilang Prof kabur. Enggak. Saya Lama diundang oleh University of Münster. Itu kampus bagus di Jerman untuk berbicara dan sekaligus mempresentasikan paper soal Islam and Democracy. Jadi 4 hari saya di sana, kemudian jalan-jalan ke Munchen ya setelah saya menyelesaikan agenda konferensi di Münster. Cuma pas saya lagi di sana ada kabar heboh. Di Tapi Jakarta. saya sudah punya tiket dan sekaligus rundown acara sebelum kabar heboh itu terjadi. Jadi kabar heboh di Jakarta itu menunggangi perjalanan Anda di sana lah. Bukan. Iya. Jadi bukan kabur aja dulu ya. Bukan. Gara-gara kabar heboh Anda melanjutkan atau extend perjalanan nggak? Enggak. Saya dari awal setelah 4 hari itu di Münster memang dari awal punya rencana ke Munchen karena kebetulan salah satu klub favorit saya Bayern Munchen. Jadi Sejak saya kapan Prof suka Munchen? saya sebenarnya bukan suka, kasihan ya. Tahun 99 Bayern Munich dikalahkan oleh MU di final Piala Champions. Secara dramatis ya. Sangat dramatis di sudden death. Jadi saya kasihan sama Munchen. Tetapi ketika Injury time waktu itu. injury time ketika MU belakangan memble, Ya, Munchen yang kasihan ya. Munchen kasihan sama MU. Oh jadi Prof Burhan itu suka Munchen karena kasihan? Awalnya. Prihatin. Iya, prihatin. Gitu ya. Tetapi kan apa istilahnya? Munchen sama MU kan tidak dalam satu liga. Jadi saya kalau di Jerman ya klub favorit saya Munchen. Tapi kalau di Champion ya tentu MU. Cuma masalahnya MU kan nggak masuk Piala Champion. Jadi ya ke Bayern Munchen kalau Jadi Liga Prof Burhan Champion. ini ya menampilkan salah satu ciri khas yang penting dari masyarakat Indonesia, suka dengan orang-orang yang terzolimi. Iya, Dan itu kan rumus politiknya begitu. Rumus Bro. politik. Iya. Iya. Nah, kalau survei hari ini siapa yang terzolimi? Iya, 77% itu karena puas atau karena kasihan tuh, Bro? Begini ya, Approval kalau rating ditanya dalam survei, sebagian besar masyarakat yang mengatakan puas kepada Pak Prabowo, jadi kita menanyakan di antara 77% yang mengaku puas, itu hampir 20% mengatakan Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi. Itu pertanyaan yang kita ajukan bersifat top of mind, jadi kita nggak memberikan pilihan jawaban apapun. Jadi 19,5% bilang Pak Prabowo sukses memberantas korupsi, dan kebetulan di masa Pak Prabowo ada banyak mega korupsi yang diberantas, terutama di tangan kejaksaan ya.
bahwa beberapa aktivis mengatakan di situ ada unsur politiknya, whatever, tetapi di mata publik itulah kredit yang diberikan kepada Pak Prabowo. Baru kemudian dianggap suka memberi bantuan. Kebetulan waktu kita survei itu sedang digalakkan bansos pangan dan BLT 3 bulan. Dan itu faktor yang kedua yang menjelaskan Pak Prabowo mengalami semacam recovery ya. Dan 77% meskipun tinggi, tetapi jangan lupa kalau dibanding survei Desember 2024 sebenarnya masih ada tren turun. Karena Desember 2024 approval Pak Prabowo itu 85%. Iya, tinggi Jadi, banget. Ya. Tinggi banget. Tetapi 77 tahun setelah menjabat ya masih tinggi. Tetapi kan ini soal statistik ini kan persis seperti yang dibilang Profesor Andi Hakim Nasution soal gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong kan. Tergantung perspektif mana yang kita lihat. Kalau perspektifnya gelas setengah penuh, 77% dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo relatif tinggi. Tapi kalau melihatnya gelas setengah kosong, dalam perspektif tren tadi ada penurunan yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo juga. Penurunan itu juga berdampak misalnya ya elektabilitas Gerindra di bulan Januari 35%. 35%. 35%. 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Seiring dengan approval ratingnya Pak Prabowo Pak Prabowo waktu itu kan approval ratingnya 81% ya Januari. Tetapi di bulan Oktober elektabilitas Gerindra 29%. Masih tinggi, signifikan meninggalkan partai lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan Januari turun. Nah ini yang menurut saya perlu dilihat secara utuh ya. Dalam pengertian jangan melihat angka pada saat survei itu dilakukan, tetapi lihat dalam perspektif perbandingan. Nah pada titik itu pula saya kira Pak Prabowo harus banyak melakukan semacam koreksi dan introspeksi kebijakan. Terutama kalau dilihat di situ MBK yang tingkat kepuasannya paling rendah ya dibanding program-program yang lain. Kemudian juga soal ekonomi. Apa yang membuat MBG itu makin rendah, Prof? Temuannya, Prof? Bukannya angkanya 35 juta terakhir kalau nggak salah ya? Iya. Angkanya sangat memang progresif. Memang mayoritas masih puas sama MBG ya, tetapi dibanding beberapa bulan sebelumnya kita tahu beberapa bulan sebelumnya kan ada banyak isu negatif ya berkaitan dengan isu keracunan gitu. Dan analisis sosial media menunjukkan korelasi MBG dengan keracunan itu tinggi sekali. Dari 0 sampai 1 tingkat korelasinya 0,8. Artinya di media sosial kalau bicara MBG asosiasinya keracunan. Itu beberapa bulan yang lalu, sekarang sudah membaik. Jadi sudah mulai berkurang asosiasi terhadap keracunan, tetapi ya asosiasi itu masih ada terhadap MBG. Dan itu yang menjelaskan mengapa tingkat kepuasannya hanya sedikit di atas 50% kan. Iya. Di data itu. Meskipun kalau kata Pak Prabowo kan angka statistik keracunannya kan 0,0017 lah, kecil sekali dibandingkan jumlah penerima manfaat dan inilah yang udah dihadirkan gitu kan, Prof. Iya. Artinya apakah 0,00017 itu mempengaruhi image sebagian besar publik terkait dengan MBG? Nah, di situ berarti problem mitigasi komunikasi menjadi penting kan. Kenapa? Dari sisi insiden mungkin kecil, mungkin ya saya sendiri belum mengecek datanya, tetapi mewarnai perbincangan di media sosial. Berarti artinya mitigasi pemerintah terhadap kasus keracunan buruk sekali sehingga program MBG yang misalnya menghadirkan banyak sekali hal yang positif tidak muncul di media, yang muncul justru yang negatif-negatif itu. Nah, dan saya sendiri termasuk orang yang tidak terlalu setuju jika pemerintah pakai argumen statistik semacam itu, karena itu terkesan tanda kutip tidak terlalu menampakkan kondisi yang itu terkesan mencari kambing hitam gitu. Kurang empati dengan para korban itu misalnya ya. Jadi lebih baik sebenarnya untuk kepentingan komunikasi yang bicara soal angka itu hanya sekian persen dari total. Itu orang lain, jangan pemerintah. Biar orang lain yang berbicara dari sekian banyak penerimaan manfaat hanya sebagian kecil. Jadi Prof menyarankan memobilisasi orang untuk bicara gitu. Ini soal komunikasi kan sebenarnya bukan tugas saya. Tapi poin saya MBG ini
asosiasinya masih negatif, Nah, terutama di media Atau sosial. jangan-jangan penerima manfaatnya yang nggak seperti yang data statistik yang dikatakan, misalnya jumlahnya, jutaannya, jangan-jangan antara data yang diungkapkan dengan realita di lapangan juga ada disparitas. Kalau itu saya bisa mengkonfirmasi ya, survei saya kan menanyakan apakah di keluarga ibu bapak responden yang terpilih secara random itu menjadi penerima manfaat MBG atau tidak. Tinggi ya, 34%. 30, sekitar 30%, saya lupa detailnya, nanti mungkin bisa dicek. Tetapi setelah kita lihat itu match sama klaim pemerintah. Oke. Jadi Barang ini udah sampai lah intinya. sampai, Ya. cuma yang muncul ke media kan isu keracunan. Ya. Ada banyak yang dianggap sebagai penyebab keracunan kan, misalnya masaknya terlalu awal karena jumlah penerima manfaat per SPBG 3.000 sehingga masak harus lebih awal supaya pas keesokan harinya dibagikan waktunya cukup antara masak dengan pembagian. Tapi punya dampak lanjutan karena semakin awal potensi untuk terkena bakteri atau apa ya itu semakin besar kan. Nah artinya kan ada isu-isu, ada hal lain yang harus diwaspadai kan berkaitan dengan ini. Misalnya Bung Kodari sebagai kepala KSP mengatakan SPBG yang sudah dikontrol gizinya terlalu sedikit. Ini kan artinya ada informasi yang menurut saya penting juga. Apa yang dibilang Bung Kodari ada benarnya juga. Dan itu menurut saya lebih bagus ketimbang denial ya. 0,0017 bisa lagi gitu. Iya, karena ketika Bung Kodari mengatakan demikian, itu kan artinya pemerintah sebagai penyelenggara mengakui ada kekurangan. Baru kemudian dilakukan upaya koreksi kebijakan kan, misalnya SPBG-nya penerima manfaatnya dikurangi bukan lagi 3.000. Yang kedua misalnya tadi Bung Ari menyebut yang merasakan manfaat dan betul mereka merasakan manfaat bersuara di media. Ini kan yang bersuara negatif lebih banyak ketimbang yang positif. Dan itu yang menjelaskan kenapa asosiasi MBG dengan keracunan sangat tinggi gitu loh. Yang kebetulan ya kita harus fair juga. Untuk waktu survei bulan Oktober akhir itu insiden keracunan kan memang turun. Dan itu yang menjelaskan kenapa tingkat kepuasan terhadap MBG naik. Meskipun overall dibanding program lain tingkat kepuasannya masih jauh di bawah yang lain. Prof, tadi Prof nyebut ini menarik nih soal gelas setengah penuh atau Gelas setengah kosong. Kosong adalah isi adalah kosong ini kan. Nah, kalau gelas kosongnya itu makin banyak, Prof, ya kan? Itu siapa yang menikmati, Prof? Tuh, gelas kosongnya makin Secara elektoral. Iya, jadi yang kosongnya yang makin banyak ketimbang yang isinya. Ini menarik ini. Kalau kita lihat approval presiden itu kan selalu berhubungan dengan elektoral. Jadi selalu atau nggak selalu? Oh selalu. Oke. Cuma pertanyaannya kepada pihak mana yang diuntungkan ketika approval presiden naik atau turun kan begitu. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman di belakang, biasanya kalau approval presiden turun, yang untung partai yang ada di luar pemerintahan. Itu kan hukum alam dan biasa dalam tradisi demokrasi. Nah, sebelumnya misalnya tahun 2009 ketika approval SBY turun, itu yang untung PDIP. Ya. Tapi kalau approval presiden naik, nah ini masalahnya. Pendukung pemerintah bukan hanya Partai Demokrat. Tapi data-data menunjukkan sepanjang Pak SBY menjadi presiden, ketika approvalnya naik, itu yang untung ya partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat. Oke. Partai Pak yang Jokowi lain, juga gitu, Meskipun tergabung zaman dalam Pak koalisi. Jokowi begitu. Meskipun tergabung dalam koalisi semua ya. Betul. Cuma bedanya Bung Ari zaman Pak Jokowi, meskipun approvalnya itu paling banyak dinikmati oleh PDIP, tetapi kadar atau magnitudenya itu tidak sebesar zaman Pak Prabowo ke Gerindra atau zaman Pak SBY ke Demokrat. Karena bukan ketua partai. Itu dia poinnya. Asosiasi ini lebih kental ya Pak Prabowo dan Pak SBY ini kepada partainya kan ya. Beliau pendiri Partai Demokrat, Meskipun ketua bukan ketua Dewan umum waktu Pembina, itu ya. bukan ketua umum, tetapi asosiasinya kuat sekali dengan Partai Demokrat. Dan itu yang menjelaskan ketika approval Pak SBY menjelang 2009 naik,
Ya. Demokrat menjadi partai pemenang. Sementara partai-partai pendukung Demokrat dan pemerintahan Pak SBY saat itu gigit jari kan. Meskipun PDI juga menang pemilu kan 2 kali kan di zaman Zaman ketika Pak Jokowi. menang kan. Menang tetapi kan kemenangannya tidak di atas 20%. Oke. Ya. Karena asosiasi Pak Jokowi kepada partainya tidak sekental Tidak. Pak SBY dan Pak Prabowo. Dan nah ini juga yang menarik. Pak Jokowi, ini analisis saya bisa salah ya. Ketika menjadi presiden 2014 sampai 2024, itu beliau itu bisa memainkan bandul secara cantik. Jadi beliau tidak ingin dianggap oleh partai pendukungnya memberikan berkah kepada PDIP saja. Kan dia juga kelihatan mendatangi secara aktif dan rajin partai-partai lain, memuji Golkar, memuji Nasdem, memuji PKB, lihat tuh. Dan itu yang menjelaskan mengapa kotel efek positif Pak Jokowi kepada PKB, kepada Golkar, kepada Nasdem itu sangat tinggi. Dan beberapa momen kalau nggak salah Pak Jokowi juga berseberangan head to head dengan PDIP, Dengan waktu itu PDIP. kan. Misalnya soal Kapolri waktu itu Pak Budi Gunawan dengan Soal KPK. pilihannya, soal KPK, betul-betul. Nah, sekarang yang Pak Prabowo ini itu agak mirip dengan zaman Pak SBY. Nah, dan menurut saya tidak bisa terhindarkan karena Pak Prabowo ini tidak bisa dilepaskan dari Gerindra kan. Beliau Makin yang bagus approval ratingnya, Yang makin paling untung Gerindra. Gerindra kan di situ 77% approval rating Pak Prabowo. Gerindra 29%. Partai-partai pendukung yang lain ya hanya single digit ya. Termasuk PDIP sekalipun. Karena PDIP kan sikapnya tidak tegas pada masa Pak Prabowo. PDI pun nggak dapat berkah elektoral. Nggak ada. Di saat approval rating Pak Prabowo turun pun PDIP tidak mendapatkan berkah secara elektoral. Karena posisinya itu gantung. Nggak dianggap oposisi juga. Selama Pak Prabowo menjadi presiden kan PDIP itu sikapnya tidak tegas sebagai oposisi. Sehingga ketika approval rating Pak Prabowo turun sekalipun, elektabilitas PDIP tidak terkerek. Nah, apalagi ketika Pak Prabowo sentimennya positif di mata publik. Makin turun tinggal 9,4%. Dengan sekjennya dapat amnesti dari Pak Prabowo ini, apakah memungkinkan buat PDI untuk ngambil garis berhadapan-hadapan sama Pak Prabowo menurut Prof? Nah, ini sejauh ini kan sampai 2025 ya. Jangan saya kira belum terlihat ya PDIP mengambil garis berlawanan dengan Pak Prabowo. Ada satu di isu Soeharto aja terakhir nih. Oh, iya. Isu Soeharto ini agak benar-benar patah. Iya. Tapi itu kan isu pahlawan kan nggak langsung ke kebijakan ekonomi atau kebijakan. apa. Kan lain zaman PDIP di masa Pak SBY kelihatan sekali oposisinya. Kalau sekarang itu PDIP sangat lunak terhadap Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo punya banyak sekali modal politik untuk menjadi sukses ya. Jadi menurut saya approval rating Pak Prabowo sekarang meskipun masih tinggi, tetapi kalau dibandingkan dalam perspektif komparatif tadi ada tren penurunan, itu penting buat Pak Prabowo untuk membenahi di saat pemilu masih jauh. Ini kan kalender pemilu masih 4 tahun lagi. Partai politik masih banyak yang belum melakukan manuver kan. Nah kalau misalnya tidak dibenahi terutama kondisi ekonomi, saya khawatir ini jadi bom waktu buat Pak Prabowo. Kondisi ekonomi itu real ya. Sekarang mungkin bisa diatasi dengan paket stimulus jangka pendek, entah itu BLT, entah itu PKH. Tetapi jangan lupa loh ya, sekarang terutama ini tentu bukan pada masa Pak Prabowo saja, ini bertahun-tahun ya. Kita mengalami proses deindustrialisasi sejak tahun 2016. 2021 Prof. 2016 itu apa namanya? 2001 ya. Apa namanya? Turun terus-menerus. Jadi mereka yang bekerja di sektor formal drop. Jadi unpaid workers 19 juta. Kemudian mereka yang bekerja di sektor gig workers ya informal itu 31. Jadi total ada berapa itu? Udah sekitar 50-an kan? Belum lagi yang mereka yang ini ya, yang tapi apa yang harus dikhawatirkan dengan polisinya Pak Prabowo hari ini, sementara tidak ada juga yang menikmati berkah elektoralnya, Prof. Kembali lagi tuh ke pertanyaan Ari, siapa yang menikmati gelas tengah kosong ini? Makanya kan kalau misalnya kan yang pasti buat Pak Prabowo adalah mengontrol atau mengendalikan kekuatan partai yang mendukungnya kan.
Karena kan untuk memastikan partai koalisi mengikuti apa kata Pak Prabowo kan pasti ada constraint-nya juga, apalagi kalau menjelang pemilu kan masing-masing memikirkan diri sendiri. Nah sekarang kalau misalnya partai-partai pendukung yang lain mungkin merasa tidak menikmati berkah kalau Pak Prabowo approval ratingnya naik, yang bisa dikendalikan adalah kebijakan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sendiri. Mumpung pemilunya masih jauh kira begitu. Jadi menurut saya misalnya kesadaran berkaitan dengan tadi lapangan pekerjaan, berkaitan dengan ekonomi daya beli masyarakat, itu harus datang dari Pak Prabowo langsung. Sebab mengharapkan itu datang dari partai lain itu ya mereka pasti juga sibuk dengan agendanya sendiri. Kalau Purbaya efek ada efek nggak, Prof? Nah ini kan Purbaya efek nih mungkin sebulan terakhir, 2 bulan terakhir tuh cukup ada Di media, ventilasi udara di lah di media, media. Tapi dari elektabilitas kan angkanya kecil banget, bahkan di bawah 1,5%. Iya. Tapi memang untuk nama baru tiba-tiba muncul 1,5% cukup lumayan juga. Ya, from nothing ya. Ya from nothing. Popularitas dia sebagai menteri juga langsung 42%. Jarang loh ada menteri yang tiba-tiba 42%. Itu kan survei saya nggak saya rilis semua. Kan ada tingkat kedikenalan semua menteri dan pejabat tinggi. Banyak sekali menteri yang tingkat kedikenalannya 6%, 5%. Kan wajar ya, zaman saya SD dulu suruh ngapalin nama-nama menteri. Bahkan ada di soal ujian. Sekarang kan nama menteri banyak sekali. Dan banyak sekali yang tingkat kedikenalannya cuma 5%, 6%. Yang paling terkenal siapa, Prof? Erik ya. Erick Thohir. paling terkenal. PSSI ya karena 73% karena dia PSSI ya. AHY. Natalius Pigai nggak terlalu terkenal. Tidak terlalu terkenal. Tapi poin saya tiba-tiba seorang Purbaya 42%. Terus kemudian Dan dia juga bukan ekonomis yang terkenal seperti Bang Riza Ramli misalnya atau siapa gitu ya. Dan yang kedua dari yang kenal Pak Purbaya 84% puas. Kan kita menanyakan dua hal ya. Satu tingkat kedikenalan. Yang kedua adalah tingkat kepuasan dari yang kenal masing-masing menteri atau pejabat kan. Nah, tidak semua menteri yang populer itu di approve kinerjanya oleh pemilih. Kan beberapa menteri, misalnya Erik, itu kan populer, tetapi dia tidak masuk top 10 menteri yang approvalnya tinggi. gara-gara ganti Sintayong, bro. Mungkin. Kan ada di situ tidak? Mas AHY nggak masuk juga di daftar menteri. Populer tapi nggak masuk. Populer tapi tidak masuk top 10. Top 10. Mas AHY. Ya, seingat saya, mungkin bisa dicek. Terus kemudian siapa lagi itu? Pak Bahlil nggak masuk. Populer tuh. Top 10 ya. Tetapi Cuma approval rating menterinya nggak masuk 10 besar. tidak masuk 10 besar. Jadi saya memang hanya menampilkan top 10 yang terpopuler dan yang kinerjanya paling baik. Nah, Pak Purbaya masuk di dua-duanya. Populer dan Masuk menteri yang populer, baik. masuk juga menteri yang kinerjanya dianggap positif. Dia nomor 3 secara absolut, tetapi secara statistik samalah dengan Amran dan Teddy ya, sekitar 84%. Tetapi paling tidak hanya sedikit menteri yang populer sekaligus di-approve. Yang model begitu ada 3 tuh. Siapakah satu? Pertama tadi Purbaya, 2 Teddy. Teddy itu populer 50,sekian persen. Dan dikategorisasi sebagai bagian dari menteri lah ya. Iya, kan kita menteri dan pejabat tinggi. Ya, jadi ada 52, bukan hanya menteri saja. Nah, yang kedua Purbaya, Teddy, dan yang ketiga Nasaruddin Umar. Oh, Menteri Agama. Menteri. Saya penasihat ahlinya. Ini bukan karena saya penasihat ahlinya ya. Ini bukan titipan Prof Nasar kan? Kan di beberapa survei yang lain Pak Nasar lebih tinggi lagi di survei saya dibanding survei saya. Malah Prof courting dulu di situ kan. Ya supaya nggak diisukan macam-macam itu. Kalau nggak nomor 1 tuh bos. Ini nanti jadi isu. Tapi ini umumnya ada menteri yang populer saja, tapi kinerjanya kurang di-approve. Atau ada menteri yang kinerjanya di-approve tinggi oleh publik, tapi kurang populer. Contohnya Pak Amran. Pak Amran tuh popularitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi karena hanya dikenal di kalangan petani. Beliau populer ya di kalangan petani. Tapi petani kan kurang lebih 20% saja dari populasi pemilih. Tapi di antara mereka yang mengenal Pak Amran, approval Pak Amran tinggi sebagai menteri. Dalam konteks ini agak geser dikit Ri. Kita banyak yang mengatakan dari bahwa tadi lo geser-geser. Ya sorry, mohon maaf ya kalau gue mengganggu skema lu nih. 2029 itu game calon wakil presiden. Siapa pendamping Pak Prabowo?
Nah, apakah kalau dan kita tahu ada beberapa menteri yang jadi juga disebut-sebut kandidat lah menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo nanti, misalnya ada Mas AHY atau Letkol Teddy juga disebut, Purbaya juga disebut, Pak Amran juga disebut, Deddy Mulyadi, Mas Deddy Mulyadi. Banyak. Nah, dalam konteks merebut hati dan memperebutkan posisi sebagai nomor 2 Pak Prabowo, gimana dua variabel ini mempengaruhi itu, Prof? Approval dan popularity di kinerja mereka masing-masing. Nah, ini saya harus ngomong apa adanya nih ya. Pak Prabowo meskipun tertinggi approval maupun elektabilitasnya sebagai capres, angka 46% jika pemilu diadakan hari ini dan bersedia untuk memilih Pak Prabowo itu bukan angka yang tinggi loh. Ya, ini lagi-lagi gelas setengah penuh, gelas setengah kosong. Karena itu beliau incumbent, bukan pakai simulasi 25 nama. 25 nama. Oh ya. 25 nama, artinya namanya udah dimasukkan. Artinya Pak Prabowo harus memikirkan cawapres yang punya daya dongkrak elektoral juga kan. Karena beliau tidak dominan. Bahwa elektabilitasnya paling tinggi iya, tetapi tidak dominan. Ini beda, mohon maaf ya. Angka yang kita temukan waktu menjelang 2009. Waktu Pak SBY itu 5 bulan sebelum pemilu presiden 2009, 71%. Waktu itu saya ingat Pak JK bilang, kenapa Burhan nggak bilang SBY 100% sekalian? Saya bilang ke Pak JK, Pak, kalau angkanya 100% Pak SBY waktu itu saya temukan di survei, saya akan bilang. Cuma yang saya temukan 71. Meskipun dua kandidat lawannya Pak SBY paten-paten juga. Ibu Mega berpasangan sama Pak Prabowo, yang kedua Pak JK sama Pak Wiranto. Paten-paten kan. Hanya 5 bulan sebelum Pilpres. Itu dominan namanya. 3 calon hanya beberapa bulan menjelang Pilpres, unggulnya jauh sekali. Dan angka 46%-nya Pak Prabowo ini kan bukan angka yang baru. 2014 dan 2019 juga angkanya kan segitu. Iya betul. Lihat hasil pemilu 2 kali. Betul. Jadi memang Pak Prabowo otentiknya segitu ya. Sebelum join sama Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi lah yang mungkin dianggap menambah itu angkanya udah itu menyimpulkan. Coba kan poinnya begini. Poinnya adalah ini omongan Ari Putra di belakang layar, saya bawa ke depan layar. Kan gini, artinya Pak Prabowo juga dan timnya itu jangan merasa berbesar diri dulu. Ini masih jauh nih perjalanan 4 tahun ke depan. Yang kedua, lagi-lagi ya, dalam penentuan cawapres ini menjawab pertanyaan Bung Budi tadi, itu harus melihat aspek elektoral juga. Siapa cawapres yang mendukung? Kalau gitu, kecuali kayak Pak kalau SBY gitu Erick Thohir paling paten dong. Enggak. Erick Thohir memang populer, tapi kinerjanya tidak masuk top 10 dan elektabilitasnya sebagai capres kan 0, sekian persen. Nah, kalau faktor elektoral ya KDM. Tapi itu di kolam yang sama kan? Iya. Agak beda. Meskipun di partai yang sama. Meskipun partai yang sama. Jadi Deddy Mulyadi ini itu kan saya rilis dengan data yang lengkap kan, termasuk demografi kan. Terlihat di situ. Pak Prabowo sekarang punya kelebihan di segmen pemilih Jawa. Dominan sekali. Jadi kita breakdown elektabilitas Pak Prabowo by zona. Nah, untuk Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan besar ya sampelnya. Jadi kita bisa breakdown by province untuk wilayah Jawa. Tapi di Jawa Barat Pak Prabowo kalah sama Deddy Mulyadi. Jadi di Jawa Barat siapa capres yang dipilih hari ini? Deddy Mulyadi. Nah, artinya Deddy Mulyadi punya kontribusi elektoral. Tapi kan kalau nggak ada Deddy Mulyadi di Jawa Barat kan suaranya ke Pak Prabowo kemungkinan kan, Prof? Nah, kalau Deddy Mulyadi nggak ada, bisa juga. Paling kan Pak Prabowo nomor dua di Jawa Barat. Betul. 2 pemilu sebelumnya kan menang terus. Betul. 3 pemilu malah. Betul. Jadi mungkin aja secara matematika Prabowo KDM itu jadi opsi yang juga layak dipertimbangkan. Maksudnya kalau Deddy tidak maju, diminta jadi gubernur saja. Nah, ini pertanyaan nakalnya nih. Siapa yang menjamin Deddy Mulyadi tidak maju sebagai capres kalau tidak dipinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo?
Angkanya lumayan kan. Bisa jadi Golkar majuin dia lagi kan. Kalau kata Ari Putra, Prof, kalau kata Ari Putra, lu survei elektabilitas 5% aja pede maju bos, apalagi sih. Orang nggak ada angkanya aja deklarasi kok. Iya kan, dan partai-partai kita ini kan partai pragmatis. Kalau ketua umumnya tidak populer, siapa yang menjamin partai-partai selain Gerindra tidak mencari kader partai lain untuk dipinang sebagai capres? Bisa artinya Prof. Ini menarik. Ini bisa jadi KDM ini akan diganjarkan lagi nih, kayak dulu kan Ganjar beda sama Bu Mega. Makanya diganjar. Nah, Pak Jokowi yang support Ganjar di awal kan dibikinlah Awalnya. KIB untuk Ganjar Koalisi kan. bersatu, Iya kan? ya betul. Sampai akhirnya PDI memutuskan untuk mendukung Ganjar. Bahkan waktu itu saya sempat ketemu Pak Jokowi ya, masih presiden waktu itu. Saya bilang gini, ini sejak dideklarasikan sama PDI, Ganjar udah berubah dari Ganjar Widodo jadi Ganjar Soekarno Putra nih Pak. Tahu Pak Jokowi kan? Diakuisisi balik kan? Diakuisisi balik. Nah ini KDM akan mungkin terjadi konflik kayak begitu juga dong KDM berarti. Gerindra deh. Iya makanya dia akan ada partai lain yang nanti membuat koalisi sini dong KDM. Jadi dibikin KIB jadi dua Itu yang untuk gua menampung. Maksudnya itu rumit amat lu. Intinya kan begini, intinya apapun masih bisa terjadi kan 4 tahun ke depan. Dan itu 25 nama saya tes Si jagoan. dalam simulasi semi terbuka. Itu kan bukan tanpa pertimbangan. Yang kita masukkan adalah semua ketua umum partai, termasuk partai non PT. Kaisang saya masukkan, Angela siapa? Kecuali Agus Jambo ya, Agus Jambo mungkin nggak masuk. Enggak kita masukkan. Tapi kan ada, kalau jawab lainnya silakan. Ada pula 1-2 lah. Agus Ketua Jambo. umum partai semua saya masukkan. Karena kan ingat loh ya, presidensial threshold sudah ditiadakan sama MK. Yang kedua, kepala-kepala daerah. Kita masukkan, jadi ada banyak nama. Ketiga, nama-nama yang potensial, termasuk dari kalangan menteri. Pak Purbaya kita masukkan. Sri Mulyani kita masukkan, meskipun angkanya kecil sekali, 0,0 berapa yang milih Sri Mulyani ya. Tetapi poinnya semuanya jadi tahu kan kira-kira para ketua umum partai ini. Dia punya modal elektoral berapa. Tadi sama Bung Ari, jangankan 15%, 18%, 1% aja pada PD itu maju. Nah ini jadi penting nih untuk melihat, karena terus terang melihat perkembangan hari ini masih terlalu jauh memang 4 tahun ke depan, tapi setidaknya Pak Prabowo harusnya sudah bisa mengukur diri bahwa beliau memang masih tinggi tetapi tidak sedominan Pak SBY. Kalau Pak Jokowi ini kan tengah-tengah, dia tidak sedominan Pak SBY juga. Zaman Pak Jokowi menjadi presiden itu bahkan di periode kedua dia hanya menang 55%. Ya, artinya tidak dominan. Pak Prabowo waktu menang 2024 sangat dominan, 96 juta pemilihnya, 58,6%. Ya. Tetapi setelah 1 tahun berjalan, ya ada indikasi, ya sebagian pendukungnya itu masih wait and see. Nah ini artinya membuka peluang buat konstelasi elektoral, terutama partai-partai pendukungnya kan. Tapi Prof, dari apa yang tampak di dalam peta elektoral ini, berarti isu Jokowi versus Prabowo itu nggak menguntungkan dong buat Pak Prabowo sebenarnya. Iya betul. Jadi yang jadi di sini menjadi kartu Mas Gibran ya, karena ternyata Pak Jokowi masih punya taji, ya. Dan itu terlihat misalnya tingkat di survei September, survei Agustus, survei Juli ya, itu Pak Jokowi masih punya basis loyalis. Ya. Yang kedua, Dan itu 100% tumpah ke Mas Gibran? Tidak. Nah ini yang menariknya. Jadi pendukung Pak Jokowi itu banyak yang lari ke Deddy Mulyadi. Dan itu kan saya tidak tahu apakah saya tampilkan di rilis kemarin atau tidak ya. Tapi kan kita punya pertanyaan kan. Mereka suka tidak suka sama Pak Jokowi atau tidak.
2019 milih Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Terus kemudian variabel leadership yang diinginkan oleh publik apa. Nah biasanya pendukung Pak Jokowi itu memilih Pak Jokowi karena faktor dekat sama rakyat. Nah sebagian mereka yang memilih Pak Jokowi dan punya variabel dekat sama rakyat sebagai leadership trait yang dianggap penting untuk dimiliki sebagai pemimpin, itu milihnya Deddy Mulyadi. Mungkin karena karakter Deddy Mulyadi yang rada mirip dengan Pak Jokowi gitu. Sama ya, dianggap Nah, genuine. sementara Pak Prabowo kan prioritas karakternya itu atau prioritas isunya kan agak beda memang ya. Beliau kan lebih suka ketemu dengan para pemimpin dunia, melakukan kunjungan ke luar negeri. Kalau di mata pemilih, isu ini tidak terlalu urgent di mata mereka. Upacara-upacara kan banyak tuh Pak Prabowo tuh. Nah, termasuk kan ada yang mengatakan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beberapa minggu lalu di Kertanegara, 2 jam lebih mereka ketemu. Salah satunya Pak Jokowi katanya, ini bisa dicek ya sama Bung Arya atau Bung Budi, itu memberikan semacam tips untuk menaikkan approval rating, dan tipsnya itu dieksekusi. Termasuk soal BLT dan bansos pangan. Jadi ini Jokowi way lah ya kalau BLT. Tapi satu hal yang mungkin menurut saya ya Prof ya, kesamaan Jokowi dan Deddy Mulyadi dan yang nggak ada di pemerintahan Prabowo, yaitu kepemimpinan yang membuat masyarakat tuh rileks. Deddy Mulyadi itu kan hiburan, bikin rileks, ada bocah yang sekarang dikasih baju Satpol PP sama dia tuh kan. Iya kan? Ada sirkusnya. Ada rileks Ada gitu. sirkusnya, Ada betul. sirkusnya, sirkus sama roti kan. Iya. Nah, pemerintahan hari ini tuh sangat tegang, sangat formal, sangat rigid Kurang gitu. santai ya. Nggak santai gitu. Nah, makanya Hormatnya aja tegak kan. iya kan? Iya, betul. Bisa diukur juga. pakai Iya, kalau dulu kan Pak Jokowi hormatnya juga nggak bener-bener amat gitu. Bisa jadi, tapi kalau itu kan faktor simbolik ya. Tetapi yang paling utama memang faktor ekonomi. Nah, ini ekonomi harus jadi catatan karena penyerapan lapangan pekerjaan kan jadi isu ya. PHK 2 tahun terakhir kan tinggi sekali. Dan itu jadi isu penting. Bansos, jangan lupa bansos kan sampai bulan Desember BLT. Karena fiscal space kita nggak cukup kan untuk memberi bansos sampai berapa, sampai tahun 2029. Nah MBG sendiri masih ada beberapa catatan kan. Nah ini mungkin harus jadi isu lah, karena menurut saya kalau misalnya tidak terlalu dominan, partai-partai pendukung Pak Prabowo bisa juga lirik sana lirik sini. nah ini nih. Bisa joget-joget sih ya bro. Nah, pertama Lirik sana. partai-partainya lirik sana lirik sini. Kedua? Kemudian pasti juga menteri-menterinya. Oh yang mau menjadi kandidat. Iya, lirik sana lirik sini. Bisa juga. AHY. Tapi AHY enggak sih, pengen target utamanya jadi wapres kayaknya. Wah presiden Pak Prabowo. Iya. Cuma kan kalau Mas AHY dengan Pak Prabowo kan sama-sama dari militer, sama-sama dari Jawa. Jadi kayak jeruk makan jeruk maksudnya. Ya Nggak secara menambah. elektoral itu tidak punya added value. Kalau KDM dan Gibran misalnya bersatu gitu melawan KDM Prabowo dan dengan Gibran. iya itu itu jeruk makan jeruk juga nggak? Itu beda segmen kan. Karena Deddy Mulyadi lemah di pemilih Jawa kan. Datanya ada di situ. Nah, Prof, balik lagi Nah, tetapi kalau misalnya muncul Deddy Mulyadi Gibran Melawan Prabowo atau siapa itu Prabowo juga AHY gitu atau Prabowo Teddy gitu. ya tentu bisa ngeri-ngeri sedap juga nih. Ini saya ngomong apa adanya aja ya. tapi Prof, Iya. Prof, Jangan dianggap ini direncanakan ya, ini nggak ada. Bro. izin, Ini Bro. nggak ada omongan di belakang layar tiba-tiba ditanya begini. ini yang kita omongin di belakang layar tadi. Nah, Prof, ini menarik nih soal orang yang membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo dan satu responnya Pak Prabowo kan belakangan sepertinya entah karena sadar atau memang karena sikapnya Pak Prabowo soal WUS misalnya. Ya. Pak Prabowo bilang enggak, saya ambil alih bla 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 gitulah ya kan. Itu satu. Kedua, Purbaya yang hantam WUS gitu kan. Saya lihat tuh di medsos itu pendukung-pendukungnya Anies tuh hebat Pak Purbaya segala macam gitu kan. Lu kata juga lo identifikasi. Anak abah maksudnya. Iya, ya. kebanyakan ya saya lihat gitu ya. Tapi nggak semua ini
pantauan sementara lah. Tapi pertanyaan saya sih sebenarnya kayak gini, Prof. Ya. Ini sikap Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu sangat tergantung kepada kekuatan politik mana yang sedang kuat di lingkarannya Pak Prabowo. Oh, ini tergantung Perdana Menteri mana Iya, ya. kalau PM-nya yang ini gitu kan, Pak Dasko misalnya itu pasti lebih friendly lah sama Pak Jokowi. Kalau Isu PM-nya Pak Safri itu agak keras itu gitu. Nah, ini kalau kita lihat situasi hari ini kan kayaknya PM-nya bukan yang di DPR nih, tapi yang di lagi bukan di Iya, DPR. nah, Iya. Iya. Jadi ketua harian PM Ini kita diskusi tetapi pakai bahasa kodenya banyak nih. Kodenya banyak ini. PM-nya bukan di DPR nih sekarang. Nah, Iya. ngelihatnya kalau kekuatan DPR ini makin melemah, approval rating ini bisa jadi makin menurun ya. Kalau seperti yang Prof bilang tadi, ternyata untuk berhadapan dengan Pak Jokowi nggak menguntungkan gitu. Kalau menurut saya Pak Prabowo dalam posisi yang masih memerlukan Pak Jokowi. Memerlukan dari sisi ini ya, dari sisi elektoral ya. Karena Pak Jokowi masih punya basis mendukung. Ya. Dan kekuatan utama Pak Prabowo seperti yang kita temukan di 2014 dan 2019 itu masih di bawah 50%. Persis seperti survei hari ini kan. Iya. Nah, pertanyaan kemudian adalah it takes two to tango. Buat Pak Prabowo jelas membutuhkan Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya ekspektasi politik Pak Jokowi tidak diakomodasi oleh Pak Prabowo, apa insentif buat Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo? Nah, pertanyaannya apa ekspektasi yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo? Ya mungkin seperti yang disampaikan kepada relawannya. Prabowo Gibran 2 periode. Prabowo Gibran. Nah, kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya, buat presiden incumbent yang maju untuk kedua kali tidak pernah ada case sekalipun di mana presiden incumbent memilih wapres yang sama. Nah, ini narasinya Dinopati Jalal nih ya. Iya, Kan ini kenyataannya begitu. Jadi 2009 Pak SBY memilih Pak Budiono, bukan Pak JK. 2019 Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, bukan Pak JK. Kalau kata Hasan Nasbi, tidak terjadi bukan berarti tidak bisa kan. Gitu. Artinya untuk 2024, 2029 bisa saja terjadi Prabowo Gibran sekali lagi atas pertimbangan tadi. Pertimbangan bahwa Pak Jokowi masih bertaji sehingga ditarik kembali nih Gibran sebagai cawapresnya. Persis seperti 2024 kemarin gitu. Cuma kalau Prabowo Gibran seberapa besar peluangnya untuk menang? Ini penting nih. Karena muncul kan nama yang elektabilitasnya di atas Gibran kan. 1 Deddy Mulyadi, 2 Anies Baswedan. Gibran kan ada nomor 4. Nah, kalau misalnya Anies masih nomor 3 ya, Prof? nomor 3 sekitar 9 atau 10%. Jadi masih lumayan juga nih Anies. Dia punya basis sendiri. Segitu angkanya memang. 15% lagi anti Jokowi kan. Makanya 24 kemarin ya. Nah ini yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu diwujudkan dengan Prabowo Gibran, seberapa besar paket ini bisa mengalahkan calon yang lain? Ya. Kalau Deddy Mulyadi tidak maju melalui tiket partai lain, kemungkinan untuk menang mudah, menang kembali. Tetapi lagi-lagi tergantung kondisi sebelum 2029 nanti. Apakah approval Pak Prabowo masih sekuat sekarang atau tidak? Itu kan tergantung kinerja Pak Prabowo kan. Karena beliau sebagai incumbent tentu ada plus minus di situ. Plusnya dia lebih dikenal, lebih punya instrumen kekuasaan, dia punya presidential power banyak sekali. Tapi minusnya kalau presidential power tidak dipakai untuk menjaga popularitasnya, justru malah menjadi pedang bermata dua. Gitu.
Ya, kalau kata yang mulia Duta Besar Dino, menjadikan Gibran sebagai wakil presiden di 2029 udah nggak relevan lagi karena di 2024 logikanya yang dipakai meng-hire Gibran adalah untuk memisahkan Pak Jokowi dari Bu Mega, sehingga Pak Jokowi pisah dari kekuatan Bu Mega sehingga mendukung Pak Prabowo. Nah itu logiknya udah nggak bisa lagi dipakai itu katanya. Iya. Udah nggak ada kebutuhan itu lagi, Prof. Gitu. Memang kebutuhan untuk memilih Gibran di 2024 itu lebih besar ya dibanding 2029, dan itu pula yang menjelaskan mengapa ada semacam spekulasi Pak Prabowo tidak meminang kembali Gibran kan. Tetapi dengan argumen yang sama kita kan bisa uji apakah faktor Jokowi itu masih kuat atau tidak 2029 nanti. Satu, jelas Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden sekarang ini, otomatis dia tidak punya kekuasaan untuk menjaga popularitas yang bisa diberikan berkahnya buat Pak Prabowo kan. Meskipun panggung tetap ada. Tapi masa sih enggak? Kan sudah lagi tidak jadi presiden. Kekuasaan masih ada. Siapa wapres? Pak Jokowi. Sebagai apa? Sebagai apa? Dewan Pembina itu PSI. Enggak deh, lanjut. Apa sih? Gue gak ngerti. Secara saya nggak paham juga. Secara formal dia tidak punya Kapolri kekuasaan. kan belum ganti, Prof. Mungkin ya, tetapi poin saya secara formal orangnya kan sudah tidak punya hak prerogatif sebagai presiden. Kan? Ini secara formalistik nih ya. Secara formalistik. Iya. Tetapi secara sosial kan bisa diuji dalam survei, dan survei saya menemukan efek sosial elektoral Pak Jokowi masih tinggi. Dan panggung Pak Jokowi kan tiap hari, Prof. Depan setiap hari dia buka pintu buat orang. Setiap hari wartawan nongkrong depan rumahnya. Yang kedua, panggung itu diciptakan oleh musuhnya sendiri, Roy Suryo, Rismon. Itu kan menciptakan panggung buat Pak Jokowi secara tidak langsung ya, maupun langsung. Jadi yang membuat popularitas beliau tetap terjaga. Jadi secara tidak sadar sebenarnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya sedang mendukung Pak Jokowi dalam bentuk lain. Ini tetap punya influence dan power di 2029. Yang baru ini Pak Amin Rais. Apalagi membaca buku putih karangan siapa? Buku putih Jokowi karangan Roy Suryo, Tifa sama siapa gitu, satu lagi itu. Rismon. Iya, Rismon. Ya. Trio itu diumumkan oleh Pak Amin Rais sudah naik. Trio RRT ini. Coba lihat di antara presiden-presiden yang sudah menyelesaikan jabatannya, siapa yang paling banyak dibicarakan di publik? Pak Jokowi. Saya dengan sadar mengatakan ini meskipun seringkali dibully ya, dianggap pro Jokowi dan seterusnya. Data adalah data. Ya, dan saya datanya memang meskipun turun tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi, tetapi 83% orang yang suka sama Pak Jokowi, bahkan setahun setelah dia tidak lagi menjadi presiden, dan bahkan setelah diserang dengan berbagai macam isu, 83% itu besar gitu. Dan itu yang menjelaskan mengapa dibanding Ibu Mega, dibanding Pak SBY, Pak Jokowi masih muncul dalam perdebatan politik di media dan medsos. Ya, tapi berkahnya nggak tumpah 100% ke Gibran kan? Tadi Anda katakan. Nah itu yang menarik. Kalau KDM nggak maju, tumpah semua nggak ke Gibran? Sehingga Gibran jadi punya bargain yang cukup tinggi ketika Pak Prabowo ingin menentukan landscape kandidasi tahun 2029. Ketika survei saya belum menemukan Pak Deddy Mulyadi muncul sebagai alternatif setelah Pak Prabowo, itu Gibran juga masih kecil suaranya. Kan Deddy Mulyadi muncul sebagai calon presiden terkuat nomor 2 itu kan belum lama. Nah jadi ketika nama Deddy Mulyadi belum muncul, itu Mas Gibran juga tidak langsung berada di peringkat kedua dengan selisih besar. Nah jadi saya harus mengatakan dengan apa adanya, sepertinya pendukung Jokowi tidak serta-merta memberikan dukungannya kepada Mas Gibran, meskipun Mas Gibran putranya beliau. Nah pertanyaannya kenapa kan begitu? Iya. Transfer karisma ini, Bro. Nah saya melihat salah satunya itu, karena kan ya nggak mudah memang mentransfer karisma elektoral kepada anak. Meskipun Mas Gibran kita lihat belakangan usahanya agak serius loh. Oh dia udah dari turun Papua, Sulawesi Selatan, Palembang ya. Betul, ke Maluku Utara, kemarin. Cuma memang ini mungkin semacam masukan atau kritikan ya. Gesturnya itu belum seperti Pak Jokowi. Gitu. Jadi ketika turun ke bawah kan beda ya.
Nah, meskipun tentu darah lebih kental daripada air, tetapi gesture ketika turun ke bawah itu belum seperti Pak Jokowi ketika menemui masyarakat. Kalau dibanding Pak SBY ke Mas AHY itu lebih otentik tuh, lebih Persis, identik tuh ya. Lebih identik. Ya, lebih Lihat identik. Pak Mas AHY sekarang ya sama kayak lihat Pak SBY gitu kan. Dan yang Relatif lebih kedua identik ya. memang agak dekat juga kan dari pengertian dekat dalam pengertian antara antara mereka yang masih menganggap Pak SBY presiden terbaik dengan yang memilih Mas AHY itu gapnya itu nggak terlalu lebar gitu loh. Dan ada Partai Demokrat. Dan ada Partai Demokrat juga. Yang Ada mekanismenya, Melembagakan ada itu ya. mekanisme. Betul. Nah kalau Mas Gibran kan bukan, PSI. dan kebetulan Pak Jokowi juga nggak punya partai kan sampai hari ini. Iya. jadi tidak ada mekanisme yang memfasilitasi transfer harisma itu bisa berlangsung secara smooth gitu ya. Apalagi tadi suka tidak suka proses masuknya Mas Gibran dalam politik juga ada kontroversi kan terkait dengan putusan nomor 90 kan. Jadi itu yang membuat kenapa pendukung Pak Jokowi tidak serta-merta bisa dilimpahkan ke Mas Gibran. Jadi dalam studi saya tentang pakai eksperimen untuk menguji efek Jokowi itu memang menaikkan, misalnya kalau Pak Jokowi kampanye buat Mas Gibran menaikkan suara seorang Gibran ya, tapi naiknya itu tidak sampai membuat Mas Gibran menjadi kompetitif melawan Pak Prabowo atau Deddy Mulyadi. Artinya ada juga pendukung Pak Jokowi yang tidak serta-merta mengikuti fatwa Pak Jokowi ya. Kalau misalnya Pak Jokowi berkampanye habis untuk mendukung Mas Gibran. Agak beda ketika Pak Jokowi masuk menjadi menjadi ketua Dewan Pembina PSI itu efek elektoralnya lebih tumpah nggak ke PSI misalnya? Lumayan. Ada ukurannya tuh. Lumayan. Lumayan. Jadi kalau pakai pertanyaan observasional, elektabilitas PSI cuma 2%. Tapi kalau pakai studi eksperimen untuk menguji efek Pak Jokowi jika dia menjadi ketua Dewan Pembina PSI, caranya itu kita randomize jadi 2 kelompok. Ada kelompok responden yang masuk grup kontrol, artinya tidak mendapatkan Q bahwa Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Satunya lagi adalah ada kelompok treatment di mana responden yang masuk di kelompok treatment itu mendapatkan Q di antara jika pemilu legislatif diadakan hari ini, partai dan Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Dari daftar partai berikut ini mana yang Ibu Bapak pilih? Di situ jadi 13% PSI. 13%. Artinya efek kepada PSI lebih kuat daripada ke Mas Gibran. Nah, pertanyaannya adalah apakah studi eksperimen itu terjadi? Namanya juga eksperimen kan, karena kan kita memakai situasi hipotetik ya, karena Pak Jokowi belum resmi masuk sebagai ketua Dewan Pembina PSI ya. Tapi lagi-lagi apapun namanya, efek Pak Jokowi masih real ya. Ya, orang boleh suka tidak suka, efeknya masih real meskipun tingkat kedisukaannya turun nih. Sebelum beliau mendukung Pak Prabowo 2024 tingkat kedisukaan 92%. Setelah mendukung Pak Prabowo 7 atau 8% lari. Ya, jadi nggak suka. Saya cek, ternyata kebanyakan memilih PDIP, jadi nggak suka Pak Jokowi tidak mendukung Mas Ganjar kan. Kemudian setahun dihantam isu macam-macam, isu ijazah palsu dan seterusnya, itu turun cuma 3% dari 86 ke 83%. Kedisukainya. Tingkat kedisukaannya. Jadi masih ada 83% yang suka. Jadi Mas Roy ini berkampanye untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi terima kasih juga Mas Roy ini. Jangan-jangan udah
Kita aja nggak tahu. Kita aja nggak tahu. Iya, jangan lugu-lugu aman lah. Misalnya gue Mas Roy Pak Jokowi ucapan terima kasih gimana? Bagus Mas Roy, bagus. Saya mau izin loh Pak, saya keras-keras sedikit gimana Pak Pak Jokowi? Nggak apa-apa. Lanjut. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak saya ke makam ibu Pak? Nanti tak buka ini. Itu Pak Jokowi itu ya. Iya kan? Jangan-jangan loh. Jangan-jangan. Kita aja yang nggak menyadari. Tapi intinya intinya ya dia masih populer meskipun tidak sepopuler dulu pada masa Prof, dia menjadi kalau presiden. efek Budi Ari gimana? Ini Budi Ari kan juga ini ada satu sirkus tersendiri di terakhir nih Prof. Sebelum Prof Burhan cabut. Iya, sebelum saya cabut ya. Jadi, nah ini lagi-lagi begini. Saya memandang mereka yang punya analisis bahwa terjadi pisah jalan antara Pak Jokowi dengan Budi Ari. Apalagi lambang projo akan diganti, tidak lagi pakai siluet wajah Pak Jokowi. Menurut saya analisis ini analisis yang dangkal. Kenapa? Simple. Kalau kita buka sekujur tubuh Budi Ari itu aromanya Jokowi. Kalau dia bilang aroma rakyat. Kalau Jadi Jokowi gimana adalah bisa pisah dari Jokowi itu gimana? Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan dengan Jokowi minimal sampai hari ini. Jadi kalau kemudian dia mencoba mengganti logo Projo, kemudian juga berminat untuk masuk Gerindra. Menurut saya itu strategi dari Jokowi dan Budi Ari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan pesan kepada elit dan kepada publik, tapi terutama kepada elit ya, bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya mendukung salah satu kekuatan politik yaitu PSI, tapi juga mewakafkan sebagian kekuatannya untuk Gerindra. Jadi ini pesan terutama kepada Pak Prabowo. mewakafkan sebagai kekuatan. Jadi dengan meletakkan Budi Ari ke dalam Gerindra, kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi, ini bukan hanya PSI loh yang jadi perhatian saya, tapi juga Gerindra. Cuma pertanyaannya, kalau Budi Ari masuk ke dalam Gerindra, efek elektoralnya seberapa besar? Kalau Projo nih ya, itu dilepaskan asosiasinya dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Budi Ari menjadi besar karena Projo asosiasinya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau Projo tanpa Pak Jokowi itu secara elektoral seberapa signifikan? Nah ini yang saya kira penting ya untuk dipikirkan lah. Nah, kira-kira begitu. Rumit juga persoalannya Projo. Budi Ari ini. Nah itu kan teman Bung Ari Putra. Iya. Namanya Dia campaign manajernya tuh. ini Budi Ari. Jangan. Iya. Kalau Ari digabung Budi ditolong itu. ini hostnya aja udah namanya Budi Ari. Budi Setiadi tapi Oke Prof, makasih. Oke. Sampai Thank you. jumpa lagi. Kamsia.